Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusron Torik. Saya dari kelas 22 TIA 5 Universitas Duta Bangsa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang materi, yaitu berupa konsep database. Berikut ini adalah materinya. Di sini ada konsep database, yaitu dasar sistem basis data. Nah, sebelum kita lanjut, apa itu data, basis data, dan informasi? Data yaitu fakta tentang suatu di dunia nyata yang direkam dan disimpan dalam media komputer. Untuk basis data yaitu koleksi dari data-data yang terorganisasi sedemikian rupa sehingga data mudah disimpan dan dimanipulasi atau diperbarui, dicari, diolah dengan perhitungan-perhitungan tertentu dan dihapus. Untuk informasi, data yang telah diolah sedemikian rupa sehingga memiliki makna tertentu bagi pengguna. Untuk cara pandang data yaitu berupa peringkat fisik atau terendah, mendeskripsikan struktur data yang digunakan, pola representasi, bit, dan sebagainya yang akan disimpan dalam penyimpanan fisik. Untuk peringkat logika, mendeskripsikan data apa yang disimpan di basis data dan hubungan apa yang ada antara data-data tersebut. Untuk peringkat pengguna yang tertinggi, menyederhanakan interaksi pengguna dengan sistem dalam bentuk GUI dan aplikasi sistem basis data. Untuk model relasional basis data atau RDBMS, model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan data serta hubungan antara data-data tersebut. Setiap tabel memiliki sejumlah kolom, di mana setiap kolom memiliki nama yang unik atau disebut field. Setiap field akan didefinisikan tipe dan panjang fieldnya. Untuk kumpulan field, hingga membentuk suatu entity yang unik disebut record. Nah, di sini ada contoh model relasional basis data atau RDBMS-nya. Di sini kita memiliki 3 tabel berupa tabel mahasiswa, tabel mata kuliah, dan tabel pengambilan mata kuliah. Dalam tabel mahasiswa berisi 2 field yaitu NIM dan nama. Untuk tabel mata kuliah berisi 3 field yaitu nomor mata kuliah, nama mata kuliah, dan SKS-nya. Untuk yang tabel pengambilan mata kuliah juga memiliki 3 field yaitu NIM, nomor mata kuliah, dan nilai. Jadi dalam 3 tabel ini disebut dalam database universitas. Sekarang kita akan melanjutkan ke database MySQL. MySQL termasuk ke dalam Relational Database Management System atau RDBMS yang didistribusikan secara gratis di bawah lisensi GPL atau General Public License. MySQL merupakan turunan dari konsep database SQL atau struktur query language untuk pemilihan atau seleksi dan pemasukan data yang memungkinkan pengoperasian data dikerjakan dengan mudah secara otomatis. Untuk keistimewaan MySQL ada banyak, yaitu berupa portability, yaitu berjalan stabil pada berbagai sistem operasi atau Windows, Linux, Mac OS, Solaris, dan sebagainya. Open source didistribusikan secara open source atau gratis. Untuk multi-user dapat digunakan oleh beberapa user dalam waktu yang bersamaan tanpa mengalami masalah atau konflik. Untuk performance tuningnya memiliki kecepatan yang baik dalam menangani query sederhana. Untuk kolom type memiliki tipe kolom yang kompleks seperti sigen atau unsigen, integer, float, double, char, varchar, blob, time, datetime, timestamp, year, set, serta enum. Untuk command and functionnya memiliki operator dan fungsi secara penuh yang mendukung perintah select dan where dalam query. Untuk security, memiliki lapisan sekuritas seperti level subnet mask, nama host, dan izin akses user disertai dengan password enkripsi. Scalability dan limitnya mampu menangani database dalam skala besar dengan jumlah record lebih dari 50 juta dan 60.000 table serta 5 miliar baris. Untuk connectivity-nya dapat melakukan koneksi dengan klien menggunakan protokol TCP atau IP, Unique Socket, atau Name-Pipes. Localization-nya dapat mendeteksi pesan kesalahan atau error code pada klien dengan menggunakan lebih dari 20 bahasa. Untuk interface, memiliki interface terhadap berbagai aplikasi dan bahasa programming dengan fungsi API atau Application Programming Interface. Untuk klien dan tools-nya dilengkapi dengan berbagai tool yang dapat digunakan untuk administrasi database. Untuk struktur tabelnya memiliki struktur tabel yang lebih fleksibel dan dalam menangani alter table dibandingkan Oracle atau PostgreSQL. Sekarang akan masuk ke dasar MySQL. Dasar MySQL di sini kita akan diberikan tata cara bagaimana menggunakan MySQL, yaitu mengaktifkan direktori MySQL di program C MySQL. Lalu habis itu mengatur password root,
MySQL admin you root password nama password. Lalu membuat, mengaktifkan dan melihat database menggunakan create database nama database. Kalau untuk menggunakan yaitu use nama database. Kalau untuk menampilkan yaitu show database. Lalu membuat, mengetahui struktur dan melihat tabel. Kita bisa menggunakan juga create table, nama tabelnya, lalu nama field, type field, panjang fieldnya berapa. Untuk describe-nya tulis describe, nama tabelnya apa. Lalu untuk menunjukkan tabelnya show tables. Lalu di sini ada mengisikan data ke dalam table, yaitu menggunakan insert into nama table, value-nya berapa, datanya juga diisi. Lalu menampilkan data untuk semua kolom, yaitu select from nama tabelnya apa. Untuk menampilkan semua kolom, untuk menampilkan data untuk kolom tertentu, kita bisa menggunakan select field 1, field 2 from name table. Jadi hanya akan ditampilkan field 1 dan field 2-nya saja. Untuk menampilkan data dengan menghindari pengulangan data pada kolom yang diinginkan, kita bisa menggunakan select distance field 1 from name tabelnya. Lalu untuk menampilkan data dengan mengurutkannya secara ascending atau descending, bisa menggunakan select field 1, field 2 from nama table order by field 3. Untuk menampilkan data dengan penyaringannya, kita bisa menggunakan select bintang from nama tabelnya apa, where fieldnya di mana, sama dengan item data. Untuk yang kedua yaitu select from nama table where field 1 lebih kecil item data. Untuk yang ketiga yaitu select from name table where field 1 between item data 1 and item data 2 untuk menampilkan di antar keduanya. Untuk select from name table with where field 1 like person keyword itu untuk menyaring. Lalu habis itu kita melanjutkan mengetahui jumlah nilai pada suatu kolom atau SUM, bisa menggunakan select sum field 1 from nama tabelnya apa. Untuk mengetahui jumlah nilai rata-rata pada suatu kolom atau AVG, bisa menggunakan select AVG field 1 from nama table. Untuk mengetahui nilai maksimal atau minimal pada suatu kolom atau max atau min, bisa menggunakan select max from nama table, itu bisa dalam nilai maksimal. Untuk select min field 1 from nama table itu untuk nilai minimal. Lalu mengetahui jumlah record yang tidak bernilai kosong pada suatu table atau count, bisa menggunakan select count bintang from name table. Lalu melihat gabungan dua table, kita bisa menggunakan select nama table 1 titik field 1A titik nama table 1 titik field 1B, nama table 2 titik field 2A, nama table 2 titik field 2B from nama table 1, nama table 2 where nama table 1 titik field 3A, nama table 2 titik field 3B untuk menggabungkan dua table. Lalu kita akan melanjutkan fungsi-fungsi MySQL yang dapat diakses PHP. MySQL Connect untuk membuat hubungan ke database MySQL yang terdapat pada suatu host, bisa menggunakan MySQL Connect host, nama, pemakai, dan passwordnya. Contoh, di sini ada ID MySQL, MySQL Connect, localhost, PHP, Penguin, yang dimana hostnya ada localhost, nama pemakainya adalah PHP, passwordnya adalah Penguin. Untuk MySQL Close-nya, untuk menutup hubungan ke database MySQL, kita bisa menggunakan MySQL pengenalan hubung, yaitu MySQL buka kurung ID MySQL-nya. Lalu yang ketiga yaitu MySQL select DB atau database. Untuk memilih database MySQL seperti use, bisa menggunakan MySQL select DB, yaitu contohnya MySQL select DB buku alamat ID MySQL-nya untuk memilih database. Untuk MySQL query-nya, untuk mengeksekusi permintaan terhadap tabel, MySQL query atau permintaan pengenalan hubungan, bisa menggunakan contoh MySQL query select from kota lalu ID MySQL-nya. Untuk MySQL DB query-nya, untuk menjalankan suatu permintaan terhadap suatu database, MySQL DB query database permintaan pengenalan hubung. Contoh, kita bisa menggunakan MySQL DB query buka kurung buku alamat select bintang from kota ID MySQL. Oke, kita akan melanjutkan untuk mempraktekkan contohnya.
Sebelum itu kita bisa menggunakan sampipinya dulu untuk dihidupkan Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita bisa menggunakan shell. Nah, di sini kita menggunakan database-nya yaitu MySQL min u, nama database-nya, min p. Untuk passwordnya di sini menggunakan database root, itu tidak usah menggunakan password, jadi enter lagi. Oke. Di sini kita akan ditampilkan MariaDB belum masuk ke pemilihan database-nya. Untuk pemilihannya kita bisa menggunakan show database titik koma untuk menampilkan database apa saja yang kita miliki. Contoh di sini ada captcha, CRO Laravel, DB app, DB penjualan, dan seterusnya. Oke, saya akan menggunakan use DB perpustakaan titik koma. Nah, di sini akan ditampilkan MariaDB menggunakan database DB perpustakaan. Untuk DB perpustakaan isinya apa aja sih tabelnya? Oke, kita akan lihat show tables titik koma. Nah, dalam DB perpustakaan itu memiliki ada 3 tabel, yaitu TB buku, TB kategori, dan TB penerbit. Untuk menampilkannya juga sama, kita bisa menggunakan kunci select bintang from TB, nama tabelnya apa? TB buku, contoh. Nah, di sini kita akan ditampilkan tabel isi tabel TB bukunya itu ada ID buku, ID kategori, ID penerbit, judul, pengarang, deskripsi, tahun, dan stok. Lalu kita akan mencoba tabel yang selanjutnya, yaitu select bintang from TB kategori. Nah, di sini ada 2 field, yaitu ID kategori dan kategorinya. Lalu yang ketiga kita bisa mencoba lagi satu lagi, yaitu select from TB penerbit titik koma. Nah, di sini kita akan ditampilkan ID penerbit, nama penerbit, alamat, telepon, dan email. Nah, dalam yang kita menggunakan praktek tadi ini, kita hanya menampilkan dan menggunakan database-nya. Kita menggunakan database use DB perpustakaan, lalu habis itu kita menunjukkan isi dari database itu tabelnya apa saja. Ada TB buku, TB kategori, TB penerbit. Dan untuk memilih tabelnya itu kita bisa menggunakan select bintang from, nama tabelnya apa? TB buku, TB kategori, TB penerbit. Sudah. Itu saja. Untuk keluarnya kita bisa Ctrl C. Nah, das gitu saja, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.